warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi saya Safna Inaya bersama rekan saya Yulia Wijayanti. Kami dari kelas 11 C Albatani hari ini bakal bahas tentang sebuah buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas banyak sekali hal tentang buku ini, mulai dari covernya, isinya, sampai penulisnya. Saya bakal banyak bertanya kepada Julia sebagai narasumber kita hari ini. Pertanyaan pertama yaitu kenapa sih kita pilih buku ini buat dijadikan referensi maupun inspirasi? Jadi buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa ini sudah sangat viral ya di kalangan remaja, terutama pada generasi seperti kita saat ini. Kenapa? Karena buku ini tuh sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak buku ini tuh membahas tentang bagaimana zaman-zamannya remaja merasakan yang namanya gelisah, bimbang akan mengambil sebuah keputusan, dan ketika mereka itu sudah mulai down saat mengalami yang namanya kegagalan. Jadi seperti itu. Kalau Naya sendiri kenapa mengambil buku ini? Ya, jadi karena selain buku ini dengan halaman yang tidak terlalu banyak tentunya, tapi isi dan kemiripan dengan hal-hal yang terjadi saat ini kepada saya pribadi yaitu sangat dijelaskan dengan baik oleh penulis buku ini, yaitu tentang rasa bingung, rasa resah, rasa gelisah, bagaimana harus memikirkan plan-plan kita, rencana kita ke depannya tentang dunia perkuliahan, dan setelah itu mengurus skripsi, kerja, dan sebagainya. Dan tentunya kita juga harus memikirkan persepsi-persepsi orang di sekitar kita. Nah, jadi di buku ini tuh semuanya dijelaskan dengan baik dan kita juga bisa menerimanya dengan baik gitu. Oke, jadi buku ini kan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Yulia sangat viral dan lagi hits di kalangan khususnya remaja. Nah, Alfi Syahrin ini apakah seorang penulis baru atau dia sudah memiliki buku yang dirilis sebelum-sebelumnya? Bagi para remaja, siapa sih yang nggak tahu yang namanya Alfi Syahrin? Nah, Alfi Syahrin ini adalah penulis yang sudah menerbitkan bukunya itu pertama kali pada tahun 2012, dan judul pertama bukunya itu adalah Dilema. Dan belakangan ini bukunya itu ada 4 yang lagi hits di kalangan remaja. Itu yang pertama ada Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, yang kedua ada Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, yang ketiga ada Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, dan yang paling terakhir adalah Insecurities, yaitu membahas tentang remaja-remaja nih yang pasti mengalami yang namanya insecure di masa transisinya dia. Iya benar. Oke, berarti Alfi ini banyak sekali karya-karyanya yang dinikmati oleh para remaja karena yaitu tadi rasa relate, rasa keterkaitan tentang cerita yang dipaparkan oleh Alfi sendiri. Nah, kan selain faktor tadi mengenai isinya yang sangat disukai oleh para remaja, tentunya salah satu faktor yang membuat novel ini hits itu adalah covernya yang sebagai salah satu objek yang pertama kali menarik mata pembeli ataupun pengunjung di toko buku. Nah, jadi menurut Julia bagaimana dengan covernya ini? Apa artinya dan dari sudut pandang sendiri? Kalau dari sudut pandang saya sendiri itu terutama di objek perahunya ini. Nah, di objek perahunya ini terlihat dengan jelas bahwa ada tiupan angin dengan perahunya ini sedang berada di atas lautan. Nah, sesuai buku ini dengan visualisasi seperti ini menurut saya sangat sesuai karena perahu ini digambarkan seperti dirinya kita yang sedang berada dalam bimbang, jadi gelisah, resah, jadi seperti itu, bingung, ya benar sekali. Dan menurut saya juga dengan visualisasi yang menurut saya ini sangat sederhana tetapi sangat mewakilkan dari isi buku ini sendiri. Kalau menurut Naya, apakah setuju atau ada objek lain yang menarik pandangan Naya sendiri? Ya,
Jujur saya setuju sekali dengan yang sudah dibilang oleh Yulia tadi, tapi saya ingin menambahkan sedikit poin yang menarik menurut saya dari cover ini, yaitu pemilihan warna hitam pada dasar buku ini sangat menggambarkan tentang pandangan kita remaja pada saat ini yang masih bisa dibilang masih abu-abu, masih tidak tahu bagaimana dunia luar nanti, bagaimana apa yang harus kita lakukan nanti ketika sudah masuk di dunia perkuliahan. Kita masih buta tentang orang-orang yang mungkin kita bakal ketemu di dunia perkuliahan nanti, orang-orang baru, guru-guru baru, dosen baru, dan ya seperti itu. Dan juga selain warna hitam, warna kuning dari huruf yang di cover ini juga menurut saya itu mewakilkan kita sebagai siswa, sebagai remaja yang sampai saat ini meskipun di antara kebimbangan tadi, kebingungan tadi, kita masih berusaha dan tidak pernah menyerah, masih mengharapkan bagaimana supaya kita berhasil lulus dari SMA ini dengan apa yang sudah kita harapkan, yaitu tetap bisa bersinar, bisa menjadi orang-orang yang menjadi motivasi dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya teman-teman kita sendiri. Oke, terus nah kita sudah bahas cover, sudah bahas penulisnya. Sekarang kita jump into the bagaimana alurnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Yulia tentang bagaimana sih awal dari cerita ini. Jadi awalan buku kali ini yaitu buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Sebenarnya buku ini tuh diambil dari kisah penulisnya. Jadi penulisnya yaitu Alfi Syahrin ini mengangkat kisah yang nyata dari kehidupannya sehingga dia tuangkan di dalam buku ini. Nah, awalan dari buku ini sendiri itu menceritakan tentang kegagalan yang didapatkan oleh penulisnya, yaitu kegagalan saat ujian masuk perguruan tinggi ya, atau SBMPTN. Ya SBMPTN ya. Nah, jadi SBMPTN itu Alfi Syahrin itu mengalami kegagalan pada SBMPTN sehingga ia harus masuk ke perguruan swasta. Nah, bagaimana ya kalau Alfi Syahrin ini dia mengambil jalannya ke perguruan swasta itu merupakan keputusan yang berat ya pastinya, karena perlu persetujuan orang tua, belum lagi persepsi masyarakat tentang perguruan swasta yang dipandang sebelah mata. Kan kita pasti sudah tahu hal tersebut kan. Nah, di sini dia berusaha di buku ini dia berusaha untuk bangkit dari kegagalan itu. Jadi di perguruan swasta dia berusaha untuk membentuk dirinya sendiri. Jadi dia pastinya akan memberikan energi yang lebih dibandingkan teman-teman dia yang berada di perguruan nasional ya, atau perguruan negeri ya. Nah, itu dia memberikan seluruh effortnya. Dan pada buku ini dia menunjukkan bahwa kegagalan yang dia terima, yaitu saat perguruan tinggi, itu tidak menjadikannya dia untuk down, ya seperti itu. Jadi kurang lebih di sini isinya itu tentang ya seperti itu, dia berusaha bangkit dari kegagalannya dan pada akhirnya dia berhasil untuk menciptakan buku ini, di mana buku ini banyak menjadi pembelajaran bagi teman-teman ya, seperti saya dan Naya ini dan teman-teman yang lain yang pasti menonton video ini. Itu pasti banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil dari kegagalan penulisnya. Dan menurut yang sudah saya baca dari buku ini, dia tidak hanya menceritakan tentang prosesnya bangkit dari kegagalan itu, tapi juga dia menceritakan tentang hal-hal yang akan kita hadapi nanti di kuliah, yang bisa saja kita hadapi, segala kemungkinan, seperti kemungkinan terburuk misalnya seperti IPK rendah, ataupun banyak mata kuliah yang kita tidak sesuai ekspektasi kita, ataupun kita tidak suka dan sebagainya. Nah, jadi dari situ kita juga banyak sekali dapat pelajaran ya, mengenai itu. Jadi kita bisa ada gambaran, oh iya nanti kuliah berarti kita harus mempersiapkan hal yang seperti begini dan begitu. Iya, kemudian juga di sini dibahas juga ada bagian ini ya, Nay.
ketika dia itu mendapatkan banyak sekali omongan caci maki dari orang-orang di sekitarnya, yaitu ya membuat dia down. Cuman ya seperti itu, dia berusaha bangkit dari kegagalannya, dan inilah dia sekarang yang menjadi seorang penulis terkenal. Wow. Oke, jadi setelah kita dengar mengenai alur cerita dari buku ini, mengenai covernya yang dimana segala hal, semua hal yang ada di buku ini pasti memiliki makna sendiri. Jadi sekarang kita mau menyimpulkan, menurut Yulia bagaimana sih kesimpulan yang bisa Yulia ambil dari membaca buku ini? Membaca buku ini secara keseluruhan pasti kita banyak mengambil pelajaran ya, karena di buku ini itu mengajarkan saya bahwa kegagalan itu bukan menjadikan kamu untuk down. Jadi jangan menganggap kegagalan itu seperti pulau yang akan menenggelamkanmu ya. Berusaha untuk mencari mutiara yang ada di dalam pulau tersebut, dan mungkin saja Tuhan memberikan mutiara tersebut atau memberikan masalah tersebut untuk mencapai mutiara tersebut. Jadi berusahalah untuk mencari arti dari kenapa Tuhan memberikan masalah itu terhadap dirimu. Jadi kan pasti Tuhan itu tidak mungkin memberikan masalah jika hambanya tidak mampu untuk melewati hal tersebut. Jadi seperti itu. Kalau Naya sendiri bagaimana? Ya, jadi saya sangat setuju dengan apa yang Yulia bilang barusan, dan saya juga ingin menambahkan sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari ataupun pesan yang bisa saya petik dari buku ini, yaitu tentang bagaimana kita itu harus di dalam kegagalan itu tidak apa-apa jika kita merasa sedih, terpuruk, ataupun kita merasa ingin istirahat, itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita menyerah, karena sesungguhnya kegagalan itu pasti terjadi, dan sebuah kesuksesan itu tidak bakal terjadi jika kita tidak merasakan kegagalan sebelumnya. Dan dari kegagalan itu kita pasti banyak mendapatkan pelajaran. Jadi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah hanya karena banyaknya persepsi orang, karena mereka kan hanya bisa melihat apa yang dari banyak sekali telinga hanya bisa mendengar, tapi mereka tidak tahu sesungguhnya perjuangan kita, proses kita melewati hal jatuh bangun tersebut. Jadi tetaplah berjuang sampai kamu mendapatkan kesuksesan yang kamu udah mendapatkan selama ini ya. Jadi seperti itu kesimpulan dari saya. Oke, jadi sepertinya sekian bincang-bincang kita hari ini. Sudah sangat banyak ya, mulai dari bahas bukunya, penulisnya, sampai di kesimpulannya. Sebelum kita menutup sesi kali ini, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Yulia yang sudah menjadi narasumber kita hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ahmad Maulidi sebagai pembimbing kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekian dari kami, semoga apa yang sudah kita bincang hari ini mengenai buku ini bisa juga memberikan inspirasi dan manfaat kepada teman-teman semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.